sih? Kerannya rusak ya, Nas? Ngapain nih? Aku lihat-lihat sih, daun juga sudah mulai dengerin gitu, pada rontok juga. Makanya udah masuk musim kemarau ya? Nah, benar, mungkin bisa jadi karena itu. Udah kita cari keran lain aja yuk. Assalamualaikum. Nah, di sini Ibu mau memperkenalkan diri dulu. Saya Cita Anggun Pratiwi. Saya dari BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta. Hari ini kita akan membahas tentang bencana alam. Nah, di sini Ibu mau tahu dulu nih, kalian tahu sejauh mana sih tentang bencana alam? Saya mau izin menjawab, silakan. Di sini aku izin menjawab pertanyaan dari Ibu. Menurut saya, arti bencana alam itu seperti peristiwa atau segala hal yang terjadi yang disebabkan oleh alam. Oke, dampak dari kekeringan di sini yaitu yang pertama, kurangnya pasokan air bersih maupun air minum. Yang kedua, banyaknya tanaman yang mati yang menyebabkan hilangnya bahan pangan. Yang terakhir, tanah yang menjadi gundul. Saya Bu. Ya, kamu silahkan perkenalkan diri dahulu ya, Nak. Izin Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Christopher Surapurba, biasa dipanggil Chris, berasal dari kelas 8A. Izin bertanya Bu, bagaimana cara kita mencegah bencana alam yaitu kekeringan? Terima kasih Bu. Oke, cara mencegahnya yaitu dengan menjaga sumber mata air. Yang kedua, tidak merusak hutan. Secara kolektif membuat waduk atau embung untuk menampung air yang diperuntukkan saat musim kemarau. Nah, di sini Ibu mau tahu dulu nih. Oke, Ibu rasa 3 pertanyaan sudah cukup ya. Sekian pertemuan kita hari ini. Semoga kita masih berkesempatan untuk bertemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mana air kita? Siram minum itu tuh, Cak. Iya, siram yang banyak. Lagi pula juga airnya gak bakal habis-habis. Kalau kita mandi sini juga bakal habis, Cak. Iya. Lagi ngapain kalian? Kok kalian mana air sih? Ngapain Kalian tahu kalian? sih, kalau kita sudah memasuki musim kemarau, harusnya kita wajib menjaga air biar kagak terjadi bencana alam, itu kekeringan. Duh. Gimana sih? Iya bener banget tuh apa kata Chris. Kemarin juga kebetulan aku sama Chris itu habis seminar tentang bencana alam kekeringan. Dan kebetulan juga aku udah nanya ke narasumbernya, jika kondisi lingkungan sekitar rumah kita itu udah terjadi kekeringan, apa yang bisa kita lakukan agar kondisinya cepat membaik? Nah, kayak kondisi kayak gini nih, yang bisa kita lakukan adalah kita bisa melakukan penghematan air dengan cara melakukannya pengambilan air bergilir dengan dibantu warga lainnya agar kondisinya cepat membaik. Tapi kalau kalian mau buang-buang air gini, gimana mau hemat air? Yang ada mau buang-buang air, kekeringan tau gak? Ya. Iya, maafin kita ya, Lea dan Chris. Kita berjanji tidak akan bermain air lagi dan kita akan menghemat air agar tidak terjadi kekeringan. Bener ya kamu, jangan bohong. Ya, Chris, berjanji. Maafin kami ya. Udah gak apa-apa, lagi ya. jangan diulangi lagi ya. Ulangi lagi ya. Bencana alam adalah suatu bencana yang diakibatkan oleh suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam. Penyebabnya antara lain dapat berupa gempa bumi, kekeringan, banjir atau tsunami, dan lain sebagainya. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi yang diakibatkan oleh tumbukan lempeng, aktivitas gunung berapi, dan patahan bebatuan. Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, ekonomi, dan lingkungan. Banjir adalah suatu keadaan atau peristiwa di mana terendamnya suatu daerah atau daratan yang disebabkan oleh meningkatnya volume air. Tsunami merupakan serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Bencana alam yang akan kita bahas dan fokuskan di sini yaitu bencana alam tentang kekeringan. Kekeringan adalah suatu peristiwa yang terjadi pada musim kemarau panjang. Kekeringan juga dapat terjadi apabila curah hujan jauh di bawah rata-rata. Kekeringan adalah kondisi di mana suatu wilayah maupun masyarakat mengalami kekurangan air, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya.
Kekeringan disebabkan karena suatu wilayah mengalami kemarau panjang dan curah hujan di bawah normal. Kekeringan menyebabkan kandungan air di dalam tanah berkurang bahkan tidak ada. Kekeringan juga dapat terjadi karena masyarakat belum bisa mengelola sumber daya air dengan baik. Ketika sumber air, mata air, sungai dan lainnya mengering, maka tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia. Mengonsumsi air secara berlebihan juga menyebabkan kekeringan karena konsumsi yang tidak seimbang dengan sumber air yang berlebih pula. Bencana ini dapat terjadi saat konsumsi air sudah melampaui batasnya. Namun, sumber air hanya mengeluarkan air dengan jumlah yang sama. Saat musim kemarau, daerah yang memiliki sedikit pohon akan memiliki cadangan air yang lebih sedikit juga. Karena pohon-pohon telah tergantikan oleh bangunan dan tidak ada media yang dapat meresap air ke dalam tanah. Kita semua juga harus mengetahui bagaimana cara menangani kekeringan saat prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Sebelum bencana kekeringan terjadi, kita harus melakukan penanaman pohon kembali, membuat waduk sebagai penampungan air hujan, dan membuat sumur resapan. Jadi saat kekeringan terjadi, kita harus bijak dalam penggunaan air. Kita juga harus menjaga hutan dan tanaman-tanaman di sekitar kita. Yang terakhir adalah pasca bencana. Yang harus kita lakukan adalah melakukan reboisasi dan membuat sumur resapan.